Udah Fandi, udah Fandi. Cari kau menggoda-goda aja kau. Apalah kau? Tumben kau gatal, ha? Gara-gara mentang punya aku mengungkat semua. Jangan kau tunjukkan kegatalan. Dom pala. Udah kau dom pala. Diam dulu kau dom pala. Ya, Yohanes ya gimana, Dek? Yohanes 13 ayat 13. Jadi Yes. kan kemarin saya debat sama teman saya yang barusan Iya. mempertanyakan itu gitu Kak. Terus? Ya, tolong dijawab gitu. Mumpung orangnya masih ada di sini. Oh, udah turun dia, Dek. Aku aja yang tunjukin biar cepat. Aduh. Kau nggak mau aku kau. Kau diam di situ. Sudah, tadi udah tunjukin itu. Nah, sekarang ini. Nih ya, nanti jelaskannya begini. Oke, kelihatan ya, Dek ya? Walaupun masih kecil nanti saya besarkan. Oke, Dek. Yohanes 13 nomor 13, betul tidak? Ya, betul. Nah, ini kan tengoklah 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini ada 8 kali direvisi. Ya, saya sudah jelaskan Kak kemarin. Nah, di sini dikatakan adalah junjungan, betul? Betul. Nah, kalau kita merujuk kepada originalnya, nah di sini kan dikatakannya adalah kurios, yang artinya tuan. Ya, Nah, sekarang begini. Presiden apakah penguasa? ya, Betul. Tuhan apakah penguasa? betul. Nah, yang membedakan Tuhan dengan presiden ini apa, Dek? Ya, beda statusnya. Kalau presiden tuh presiden, kalau Tuhan tuh ya Tuhan ya. Nah, bedanya presiden itu penguasa hanya untuk di wilayah tertentu, betul? Ya, betul. Sementara Tuhan itu penguasa untuk seluruh alam semesta, betul? Betul. Nah, inilah yang makanya dikatakan, kalau mereka mau mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Firaun aja mengatakan dirinya sebagai apa, Dek? Tuhan. Ya udah selesai. Terus ada satu lagi nih Kak. Ada satu lagi. Aku dong. Belum selesai aku. Oh, Tuhan. Ya, apa, Dek? Aku yang cuma yang Alpha dan Omega gitu, yang Yesus berkata aku jadi sebelum Abraham jadi. itu Yesus palsu. Udah. Loh, itu setelah itu Yesus kan mau dilempar, Dek. Siapa Gimana yang maksudnya Yesus palsu? menerima? Dengar dulu, siapa yang menerima perkataan Yesus dia adalah sebelum Abraham jadi aku sudah ada? Siapa yang menerima itu? Kurang tahu Kak, saya kan bukan Kristen. Oke, saya bukakan Jadi ya. tolong dijelaskan aja, itu teman Oke. saya tetap ngotot ingin itu. Oke, nggak apa-apa. Ini kalau mereka mau menggunakan akal ya. Itu di dalam Yohanes 8. Oke. Kita kaji. Yohanes 8. Oke. Ini dikatakan begini. Yohanes 8 nomor 58 itu. Oke, ini. Kata Yesus kepada mereka. Mereka ini siapa? Maka Muridnya. orang-orang Yahudi. Yahudi ya? Oh iya. Oke. Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini sebenarnya ayat penambahan ini nih. Terus, apa katanya di dalam nomor 59? Lalu mereka, siapa mereka? Orang Yahudi. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia ini Yesus, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Tuhan. Oke? Nah, sekarang begini. Di dalam, saya buka ini ya, Dek ya, sebentar. Matius 15. Oke. Mereka ini siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi ini
siapa? Oke, di dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti Yesus diperuntukkan hanya untuk orang Yahudi, benar? Benar. Nah, sekarang orang Yahudi saja tidak menerima perkataan dari Yesus ketika Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Sekarang siapa yang menerima perkataan Yesus selama ini? Yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, terus mengatakan, oh aku adalah Alfa dan Omega, bla bla bla. Itu siapa yang mengatakan? Kurang tahu, Kak. Kristen kan? Ya, Nah, berarti Kristen saja yang mau mendengarkan, orang Yahudi tidak mau peduli. Saya tunjukkan di sini, Dek. Apa yang dikatakan orang Yahudi tentang Yesus? Oke, saya buka di dalam Lukas 7 ya, Dek. Ini perkataan orang Yahudi tentang Yesus. Saya katakan ini di dalam nomor 16. Apa katanya? Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, bukan Yesus. Ini perikopnya tentang Yesus membangkitkan anak muda. Yesus yang membangkitkan anak muda, tetapi semua orang itu, siapa orang itu? Nanti kita akan lihat. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Berarti hanya di seluruh tanah Yudea dan sekitarnya saja. Tentang apa? Tentang Yesus yang dikatakan orang Yahudi sebagai apa? Seorang nabi, bukan Tuhan. Nah, kalau dia mau mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada, yang duluan dilahirkan siapa? Yesus. Yang duluan dilahirkan Abraham apa Yesus? Gimana sih? Oh, Abraham. Abraham. Nah, berarti Yesus di mana? Kenapa Yesus datang pada abad 1? Berarti ini kibul kan? Kibus kan? Sebelum Abraham jadi aku sudah ada katanya di dalam Yohanes 8 tadi. Berarti ini perkataannya ini bohong apa enggak nih? Bagaimana nih? Duluan lahir itu siapa? Abraham. Ya, Abraham Apakah Abraham jelas. mengenal Yesus? Oh enggak. Enggak ada. Zia. Nah itu. Bahkan Yesus tidak mengenal Kristen. Jadi yang mengatakan, yang menerima perkataan dari Yohanes 8 nomor 58 ini siapa? Hanya keresteng. Gitu deh. Jadi kalau mereka mengatakan sebelum Abraham ada, ya tunjukkan. Mana keberadaan Yesus sebelum Abraham ada? Ya Yesus belum dilahirkan lah. Sebelum Abraham ada pun juga Musa juga sudah ada. Kan belum dilahirkan aja. Berarti itu bukan dari perkataan Yesus langsung. Bukan. Nah, sekarang begini, kebenaran dari surat Yohanes ini siapa yang nulis? Yohanes, Matius, Lukas ini siapa yang menulis? Legitimasinya mana gitu, Kak ya? Ah. Apakah di cross check oleh Yesus langsung bahwa ini adalah semua perkataannya? Kan Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yohanes berapa itu, Fandi? Oh, nggak mau bilang. Yohanes berapa, Fandi? Aku bilang kecuali Zia naik baru aku bilang. Yohanes Fandi? Yohanes berapa, Fandi? Oh, nggak mau. Jia, jangan connect lagi ya, Dek ya. Nih. Bapakku bekerja sampai sekarang. Aku berkata kepada sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu sebab Bapa mengasihi anaknya yang menunjukkan kepada pekerjaan sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya
Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa mendengar. Terus aku berkata kepada sesungguhnya saatnya akan tiba. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti dua oknum. Bukan aku dan Bapa adalah satu, berarti menjadi satu ilahi. Dan dia telah memberikan kuasa, janganlah kamu heran. Di nomor berapa Fandi Giblek? Dan mereka telah berbuat, aku tidak dapat berbuat apa-apa kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Terus, di mana Bapa mutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan firman-Nya. Fandi, kamu menyelidik namun kamu tidak mau datang. Zia naik dulu. Udah kejauhan itu Kak. Kita kasih ini aja Kak. Izinkan Nora. Bang Yohanes, terima kasih untuk menjadi suatu apologet yang masif ya. Iya, iya. Kita membela Islam. Tapi pertanyaan yang simpel untuk diberikan kepada umat-umat Kristen mengenai alfa dan omega, yang paling pundensialnya aja kita bisa ajukan pertanyaan. Jika Bible-mu mengatakan alfa dan omega itu adalah bahasa dari Latin atau bahasa dari Yunani. Jika memang itu bahasa Yunani atau Latin, kenapa tidak seluruh Bible itu berbahasa Yunani dan hanya alfa dan omega yang diterjemahkan awal dan akhir? Kenapa tidak keseluruhan yang ada di dalam Bible itu diterjemahkan langsung dari bahasa Yunani? Itu aja sebab pertanyaannya. Itu saja udah cukup mematikan. Oh, siap-siap Bang. Kenapa hanya di aku awal dan akhir yang diterjemahkan menjadi alfa dan omega? Kita rujuk kembali ke mereka. Alfa itu apa, omega itu apa? Jika itu berasal dari bahasa Yunani, kenapa tidak keseluruhan isi daripada Bible itu adalah terjemahan daripada bahasa Krikoinon atau bahasa Yunani? Kenapa hanya ini saja? Artinya di sini ada sifat-sifat alkibul daripada Ela itu sendiri. Nah, sebenarnya fundamentalnya di situ saja. Benar yang kata Kak Nora tadi sampaikan, memang ada landasan-landasan lagi yang menjadi tumpuannya. Tapi untuk satu mematikan pertanyaannya, kenapa hanya alfa dan omega yang diterjemahkan LAI ada berada di dalam Wahyu 1 nomor 3 ya kalau nggak salah ya, 3 atau 4 aku. Itu saja. Ya udah, saya. Oke, paham ya? Izin turun dulu ya Bang, Kak. Mau keluar soalnya. Siap. Oke, thank you ya, Dek. Nanti suruh Zia DM saya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang baru naik tadi siapa itu? Berisik. Halo, yang berisik. Halo. Woi, berisik. Naik dulu, itu yang mualaf 2025 naik dulu. Ada yang mau kutanya itu. Naik dulu kok itu. Naik kok dulu itu. Jangan pengen nanti kok di situ. Siapa itu, Kak? Ada anak ini dia nih orangnya. Ini masalah sumbernya ini. Tunggu aku cari Matius ya. Aku cari Matius dulu, tunggu. Bentar dulu Bang Fandi. Open cam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Oh, itu. Woi, Itu. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sama itu. Roh Kudus Tuhan? Bukan. Iyalah bilang orang iyanya. Roh Kudus Tuhan? Iya. Ya. Bapak Tuhan? Ya. Yesus Tuhan? Ya.
Jadi ada berapa Tuhanmu? Tetap menjadi satu. Yang tamat-tamatnya kau ini bang waktu sekolah. Yang tamatnya kau sekolah. Udah gak usah pakai akal. Kalau menang. Aduh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Ustaz ini. Ustaz ini dia bersyahadat di roomnya Ustadz Yusuf PI ya, benar ya? Benar itu. Ya, terus saya lihat berdiskusi dengan ada satu Kristen itu, ada VT-nya itu menjabarkan tentang Tuhan menciptakan manusia, manusia melahirkan Tuhan. Masya Allah. Alhamdulillah. Kapan Kak mualafnya? Lahir kapan mualafnya? Baru kemarin. Baru kemarin. Dari gereja apa lah? GKPI. GKPI, Gereja Kristen Gereja Kristen Protestan Indonesia ya. Mundur. Jadi coba itu ceritakanlah dulu. Karena apa memang itu mualaf? Ya. Karena nonton apa inilah. Debat lintas agama ini. Kalau nggak ada lintas agama ini bakalan nggak mungkin mualaf. Gara-gara debat lintas agama ini, pertanyaan-pertanyaan dari Muslim macet, dijawab dari Kristen ya. Macet. Itulah postingan-postingan aku itulah. Lip sync aku itu. Jadi aku tinggalkan Yesus. Kenapa kau tinggalkan Yesus lah? Aku pun Kenapa kau nonton lip syncku, aku jadi ketawa-ketawa juga. Apa yang ku tonton? Kenapa kau tinggalkan Yesus? Bolak balik ku putar-putar ketawa aja aku terus. Sama itu ketawa, aku itu. Aku scroll ya, aku scroll. Tiba-tiba itu yang keluar pertama. Yesus Tuhan. Ini kan suara aku ini. Yang lucunya, tunggu dulu ya. Mungkin ini sebentar ya. Ini saya buka ya. Mudah-mudahan saya berkawan dengan itu di sini. Mualaf 2025. Ini memang lucu nih, lucu VT-nya. Saya baru tahu itu. Aduh, Masya Allah ya memang ya. Komennya orang, Ibu Nora, udah banyak itu. Nih saya tunjukkan ya. Nggak usah lah Bu Nora katanya. Apa itu? Oh ini. Nih. Gak apa-apa itu tuh. Nah, ini kan yang ini ya. Ya itu. Yang cabut nyawa ibu Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan bukan Tuhan. Jadi berapa Tuhannya? Tetap menjadi satu. Jadi Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ini kira-kira ada berapa nih Pak? Tetap jadi satu itu. Tetap jadi satu. Bapak dulu sekolah tamat apa enggak sih Pak? Nggak usah pakai akal itu. Kalau menang ke nggak usah pakai akal. Saya ya Allah ya Robi, saya memang mantap kali. Ini ada lagi nih. Pung. Yang cabut nyawa ibunya Yesus siapa? Hah? Siapa? Cabut apa ya? Cabut nyawa ibunya Yesus siapa? Aduh, cabut nyawa. Cabut siapa? Yang cabut nyawa ibunya Yesus. Cabut ibunya Yesus. Ya apa? Ya Yesus yang cabut. Wah, anak durhaka. Itu namanya anak durhaka. Masa cabut nyawa ibunya sendiri? Ya Allah itu memang masih. Aduh. Memang mantap. Itu Ini
Ya. Itu opung itu yang lucunya, ya kan? Masa pula yang anaknya mencabut nyawa ibunya. Jadi aku jadi ketawa-ketawa gitu. Kan? Ada tuh kan toh? Macam mana pula? Itu di mananya tuh? Yang di mana itu? Itu diskusi sama siapa itu? Yang mana toh? Yang itu waktu lagi di komal siapa tuh? Lagi buka komal siapa tuh? Oh, yang macam mana itu? Yang lagi diskusi sama ada satu Kristen itu, Tuhan melahirkan manusia, Tuhan menciptakan manusia. Manusia melahirkan Tuhan, itu di mana? Ya enggak, bukan aku yang ngapakan itu. Oh, ada yang merekam ya. Ya, orang sana yang ngapain? Orang teman-teman itu. Iya, ada itu. Bukan aku yang posting itu loh. Orang-orang sana yang posting, teman-teman. Kenapa Fandi? Iya, semoga selalu istiqomah lah ya. Di imam yang baru ini tumbuh di dalam pengajaran Nabi Muhammad SAW dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu silakan ceritakan kenapa itu mualaf. Tadi kan udah begitu. Capek. Kalau nyeritain ulang, oh lain ini ya, aku pikir saya. Nah, kalau boleh tahu itu sama Lai ini, ketika mualaf Lai sudah berkeluarga, Lai? Sudah. Oh, jadi Parni Jabu kayak mana sama anak-anak? Masih Kristen. Oh, berarti untuk sementara Lai pisah lah dulu sama orang rumah. Memang saya yang mualaf itu kebetulan saya di kampung sendiri, jadi masih status selamat KTP di Deli Serdang. Oh, posisi memang beda rumah ini sama orang rumah. Ya, semenjak mendiang mah tinggal anaknya merantau semua di berdua hutan namanya, dua kampung. Oh, berarti orang rumah udah meninggal dunia? Bukan, mendiang mama. Oh, Semenjak mendiang mama, Iya. 3 tahun yang lalu, jadi dua kampung ini. Kadang berarti saya orang rumah? di Serdang, kadang balik. Orang rumah udah tahu. Hah? Orang rumah udah tahu kalau Lai ada syahadat. Udah, Responnya? biasa aja. Nggak coba diberikan tausiah juga gitu kepada orang rumah, cerita-cerita begini loh, begini enggak. Oh. Nah, kalau memang yang dapat hidayah ini susah lah. Lebih susah. Beruntung Bapak katanya. Bukan sembarangan yang mendapatkan hidayah katanya. Yang bilang siapa? Anak Lai? Hah? Yang bilang gitu siapa? Bukan, maksudnya mau membuat pengarahan sama istri kan? Maksudnya kan gitu kan, Lai? Kalau memang masalah agama itu lah ya, orang rumah tidak masalah. Iya, jadi cuman ya kalau bisa kita itu ya kita anut dengan bagus gitu aja. Ya tapi Lai kan udah tahu hukumnya kan dalam Islam. Lai sama orang rumah itu udah nggak bisa campur lagi kan? Sudah, saya sudah pernah teleponan hampir 2 jam lebih sama teman juga orang Garut sana. Cuman nggak kenal, kami cuman kenal di Facebook ini aja, gara-gara aku syahadat itu jadi dia di teleponnya aku gitu. Baru diberikanlah pencerahan gitu maksudnya. Ini sering-sering aja, sering-sering main-main di Komal Islam, di Komalku juga Ale. Kalau nampak aku live datang aja. Iya ya. Kita ngobrol-ngobrol di situ. Jadi jangan nanti ketika Lai live, untuk sementara ini Lai jangan dulu datangi Komal-Komal Kristen, jangan dulu.
Gak usah datangi komal-komal mereka gitu loh. Lain datang aja dulu komal-komal Islam, ngobrol kita di situ sembari saling menimba ilmu kita kan, menambahkan ilmu kan. Karena gini, pembuktian iman dengan dunia dialektika itu jauh berbeda. Itu berbeda. Jadi terkadang jangan orang menganggap, contoh nih ya, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ya, ilmu agamanya udah mumpuni, tapi jika belum pernah terjun ke dunia dialektika, ya itu teknik-teknik dasarnya itu berbeda. Karena gini, maaf cakapnya, seperti berkali-kali Bang Faruk katakan kan, kita apologet ini, ya, beda dia, ya, kiat-kiat menyampaikan itu dengan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita di masjid atau di musola. Guru-guru kita di masjid atau di musola, mereka menyampaikan ilmu kepada orang yang waras. Kalau kita di dunia dialektika ini kan, kita memberikan pengajaran, menyampaikan ilmu ya kepada orang yang nggak waras. Kan hotel-hotel nggak waras kan? Nggak waras. Makanya berbeda cara-caranya gitu loh. Kiat-kiatnya itu berbeda. Intinya kita berupaya ya, modal dasar di dunia dialektika itu berupaya kita mewaraskan akal kita menghadapi orang yang tidak waras. Jangan ketika kita berangkat waras, pulang nggak waras. Karena apa? Karena ngobrol sama orang nggak waras. Mereka kan nggak waras gitu. Oke, like ya. Semoga istiqomah lah, ahlan wa sahlan ya dalam Islam, iman dan Islam. Semoga istiqomah dalam iman dan Islam. Kalau ada apa-apa boleh DM Bang Faruk atau Ito Nora atau siapapun lah. Kalau butuh apa-apa, perlu bantuan apapun, ya apalagi perihal tentang perjalanan Islamnya lah ini, boleh. Kita lay DM kami gitu loh. Kita saling tolong menolong di jalan Allah gitulah ya. Iya. Atau sholat dulu toh ya. Bentar dulu like Faruk. Sehatnya like-ku? Siap. Siap, alhamdulillah sehat lah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kalau dibilang pengorbanan, siapa namanya itu kalau boleh tahu? Agak sulit dibilang. Merhat. Tarbarita Tahe. Abiado. Di situ kan ada itu namaku di profil itu. Menhat. Jangan dong Ya. jaha-jaha itu. Itu buat nadok kon mak guar ni Islam do. Dok kona kinal menhat minna do. Ya. Merhat. Siapa namanya? Merhat Marbun. Merhat. Nah, ya. Kenapa sonkatmu begitu Theodor? Agak kurang apa? Barbarita. Merhat. Jadi nama Islam sudah Merhat itu. Enggak. Nama Islamnya apa? Belum. Itu saya kan di kampung ini sekarang. Kebetulan kalau di kampung kami Samosir ini masjid jauh 15 km. Jadi Samosir, tahu kan toh itu Samosir kan? Ya di sini mayoritas Kristen lah gitu. Jadi masjid-masjid pun jauh, 15 km dari kediaman kita ini. Jadi gimana lah itu? Sertifikat mualafnya? Ya nanti saya kalau udah balik ke Deli Serdang, baru dekat rumah kita sana kan ada masjid di Deli Serdang dekat rumah. Baru nanti ke situ nanti bersyahadat balik lagi, sekalian membuat sertifikatnya. Ya teman-teman kita yang mendukung udah sering teleponan, nanti pasti diurus Pak katanya, diurus nanti sertifikat Pak. Kalau nggak diurus telepon saya Pak katanya, pasti diurus gratis katanya. Itu ada yang nanya sudah sunat? Jauh sebelum mualaf udah sunat. Bukan saya yang nanya ya Tok ya, mereka yang di bawah tuh gila. Mau tidak mau terbaca saya itu. Saya tadi mau nutup. Bayangkan sebelum mualaf sudah sunat. Ini sebenarnya apa ini? Bapak saya waktu kecil sunat kok. Bapak saya sunat kok. Saya juga dari kecil udah sunat. Emang berarti kamu nih pengikut Yesus atau penyembah apa? Orang yang mengikuti kamu Yesus sunat? dia bersunat. Kenapa kok nggak sunat? Tunggu itu kalau kamu sunat ikut siapa, milah siapa di Quran, ikut milah siapa? Milah Ibrahim.
Mana Mila Ibrahim sunat di Quran? Tunjukin. Ya Allah. Mana Mila Ibrahim di Quran sunat? Ya Allah. Udah, jangan pakai-pakai ya Allah. Mana? Al-Baqarah 123. Mana Mila Ibrahim sunat? Tunjukin. Kalau ada aku sunat sekarang. Bapakku aja dulu kok sunat ya, suruh gigit Kalau ada aku dia lagi tidak menaikkan. Nah, itu yang dibilang Mito Faruk. Kalau bedanya para ustadz itu ketika menyampaikan ilmunya, berdakwah itu di depan dia orang-orang waras. Nah, kalau kita di room seperti ini, toh kita sampaikan kepada pasien-pasien yang memang sudah akut, Bapak. Betul ya? Nah, kayak gini, makanya bagaimana saya tidak meluap-luap? Coba, Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berapa Tuhanmu? Udah imani aja. Ya beginilah. Nah, jadi gimana itu? Menurut itu gimana? Ya, memang kalau menurut aku toh, sudah memang mau mualaf gitu, karena ada postingan aku di situ. Sebelum mualaf aku udah aku posting itu. Nabi Isa itu. Nabi Isa. Iya. Apa istilahnya dibilang itu kalau di Maryam berapa itu? Yang Nabi Isa putra Maryam diberikan saya Injil. 31 ya. Dan dia memberikan saya Injil yang gitu. Udah lama aku posting itu memang itu. Jadi dari situ memang aku merinding, memang aku memostingnya itu. Aku kan terpelongo itu ke atas nengoknya gini. Sambil berjalan tulisan itu di putar itu lah, di situ ada tadi itu. Di profilku tadi. Ya. Nah, terus? Jauh sebelum postinganku yang sama itu udah duluan ku posting itu. Saya tetap masih Kristen pada saat itu. Memang dasarnya kalau menurut aku, kenapa aku posting yang itu? Berarti saya itu sudah memang mau diberikan hidayah gitu maksudnya. Dari situ aku teringat pas memposting itu, ini masih Kristen, aku udah ku posting ini. Sebenarnya kalau Kristen nggak bisa memposting ini dalam hatiku kan. Terakhir bisa jadi mualaf gitu. Karena pada saat aku memposting itu merinding aku. Putar itulah dulu. Yang mana? Tadi itulah ada tulisan itu, tulisan. Postinganku ada yang tulisan itu, cuman itu aja, nggak banyak-banyak. Ini yang adanya sekedar lelucon. Ya satu. Yesus Tuhan. Bukan, dia bukan bergambar orang dia. Pasti nampak dia tulisan dilapis hitam apanya di tulisannya. Ini masih noise nggak Kak Nora? Enggak. Di atas itu toh. Oh, di atas. Malah di bawah kali tuh. Iya, ada marga Huta Barat nih. Satu marga dengan saya. Oh, ini.
Itu kan? Ya. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا Itu surat Maryam itu. Iya. Maria. 31. Iya, bunyi surat Maryam itu. الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن Itu udah jauh itu posting aku udah lama itu. Jadi Hmm. istri itu mau balik sama itu atau gimana? Ya kami tetap cuman karena semenjak mendiang mama di kampung ini tidak ada yang tinggal lagi anaknya, merantau semua. Jadi di sini kan ada tanah kita sedikit yang nggak mungkin ditinggali, gitu. Jadi ya berdua kampung lah namanya ini. Kadang nanti saya berangkat ke sana, ya kira-kira di sana 3 minggu, kembali kemari ke kampung gitu aja. Maksudnya istri itu mau ikut juga masuk Islam atau enggak? Itulah makanya aku bilang tadi toh, kalau hidayah itu tidak gampang-gampang itu. Iya. Tidak gampang itu. Kalau memang Allah masih murka, tidak bisa dapat hidayah. Karena sudah banyak menelepon saya teman-teman, kalau yang dapat hidayah itu bang, susah dapat hidayah orang katanya. Banyak yang menelepon saya, abang beruntung, aku dari lahir udah Islam berdosa, abang tidak, ya katanya. Ya kenapa aku bilang? Ya kalau jadi mualaf itu bang, dosa abang terhapus katanya. Itu di surah Maryam itu artinya apa? Itu di surah Maryam itu artinya apa? Apa Bang Ciang Leang, kamu kalau bertanya baik-baik. Yang ingin kamu dapatkan pertanyaan apa dan jawabannya apa? Itu apa arti surah Maryam yang ia bawa tadi? Surat Maryam berapa? Nyanyi-nyanyi. Apa artinya roh Tuhan ada di dalam lubang hidungmu tuh? Udah aku tanya sih. Oh, arti surah Maryam yang dia paparkan tadi, yang dia bunyi. Kira-kira ada nempel nggak? Kalau aku ngupil begini kan, bersihkan gini kan Ya, ada roh Tuhan itu. di dalam upilmu tuh. Nah. Itu arti surah Maryam yang kamu bawa tadi artinya apa? Sewaktu aku masih Kristen kan, Iya, artinya sekarang saja kamu tahu artinya enggak? sewaktu aku Kristen, kalau menurut bilingku, rada-rada Isa ini sama Yesus kayaknya satu, ya kan? Kayaknya satu. Siapa tahu ikut kamu, makanya aku belajar sama kamu. Kayaknya ini yang dipersoalkan ini. Waktu Kristen saya. Kasih pencerahan sama nih orang. Nabi Isa sama Yesus Pencerahan lah. macam itu yang condong dia. Dari satu, dari nama ibunya. Yang kamu bunyi-bunyi tadi artinya apa?
Oh, Artinya apa? kalau saya baca itu pengakuan dia, pengakuan Nabi Isa itu gitu, bahwa dia dikasih kitab ini. Kapan dia membuat pengakuan? Toh, kapan? Kapan ia tampil membuat pengakuan? Kapan mamamu membuat pengakuan waktu mencetak kau dengan bapak kau? Toh, kapan Isa membuat pengakuan yang kamu? Bapak kau ada nggak ngaku? Weh, nah waktu tanggal 25 Desember itu kucetak kau. Lanjut. Nah, itu kan. Itu makanya lain mualaf kalau kita nggak menghadapi Kristen di sini, kita bukan nggak menghadapi orang, tapi menyembuhkan ODGJ. Beginilah. Satu, dua, 3, 4. Masih berani kau datang? Para mualaf semua di sini. Lanjut Tito. Nah, itulah toh kan. Sewaktu saya Kristen kan macam Nabi Isa sama Yesus lah yang agak sama gitu. Tetapi jalannya satu, terakhir ada yang menyimpang. Jadi semenjak saya simak lintas agama ini, ya kalau benak pikirku, dalam pikir hatiku ya kan, yang menyimpang kayaknya Yesus gitulah. Bukan yang menyimpang adalah Yesus itu, tetapi cerita tentang Yesus yang mereka simpang-simpangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ditambah 1 menjadi 5 para mualaf di room ini. Masya Allah. Horas di Hamus Sudena. Jadi yang di GS Mariam tadi aku selesain dulu biar aku mau ikut Hantam Tito, dulu Bang gitu. Glenn. Izin sedikit Tito, Nah ya. sekarang Bang Glenn hantam di dulu. Sakit GS kepala aku. Mariam yang ia bawa tadi, mohon jelaskan Quran Surya Maryam 19 ayat 1 coba. Kafaya Ain Sat, jangan cuma bilang bahwa hanya Allah yang tahu, coba itu jelaskan. Yang mana jelaskan yang mana? Juga bisa jelaskan QS Maryam 19 ayat 1. Coba jelaskan apa artinya. Saya seumur-umur gak pernah baca nama Tatarin Maryam aku dong, 19 ayat gimana 1. sih? Maryam Masa 19 cuma ayat 1 itu tidak ada. Masa enggak Maryam dikasih pencerahan langsung disunat? Gimana? Maryam 19 ayat 1 itu tidak pernah saya baca. Coba cari lagi. Coba Kafaya Ain Sat, coba apa artinya? Itu coba tahu. Maryam 19 ayat 1 tidak ada. Lagu-lagu gitu enggak tahu. Dia pikir mungkin Maryam pasal 19 ayat 21. Maryam 19 mana ada? Sejak ayat kapan Maryam 19? Kafaya Iya, Maryam. Ain Sat. Coba kau buka. Maryam 19 ayat 1 kau buka coba. Iya, Kafaya Ain Sat. Bagudung, coba buka. Iya. Hei, Yang, buka dulu coba. Mana ada Maryam 19 ayat 1? Kafaya Hei, Gondit. Gondit. Coba dulu mana? Gak pernah aku baca Maryam 19 ayat 1. Surya Maryam 19 ayat 1. Nagodangan mahatam lapet. Loh, gimana aku disunat kalau gini? Masa enggak dikasih pencerahan? Apa udah dikasih pencerahan ya? Kalau kau bawakannya salah. Apa yang kau jelaskan? Iya, jelasin dulu lah. Apa itu Quran Maryam 19 Surya ayat 1 itu Maryam di mana? ayat 1. Nah, itu baru betul. Surya Maryam ayat 1. Itu baru betul. Oke, aku jelaskan. Aku bukakan, aku baca ya. Iya, aku bukakan, aku baca ya. Ya, aku baca ya. Jangan cuma langsung disunat. Mau syahadat nggak kasih pencerahan. Gimana tuh kamu? Apa sih kamu? Gimana orang? Ya. Coba kau baca. Gimana orang mau alaf kalau nggak kasih pencerahan? Gimana tuh kamu? Apa yang mau kau itu? Apa yang mau kau baca? Coba. Ini aku bukakan, kau baca dulu ya. Iya, Surya Maryam ayat 1. Ayo jelasin. Oh, Maryam dari Suriah. Ada memang Maryam dari Suriah. Surah Maryam ayat 1. Iya, nggak ada bilang Suriah lapet, surah.
Ngomong salah-salah. Jadi bilang surah Maryam ayat 1. Aku Nyai Tungki atau kau yang salah ngomong? Suriah kau bilang tadi. Udah tadi dia bilang. surah. Tidak ada kau bilang surah, Ya. makanya gigi itu Surat, jangan kau surat. tanggalkan. Kau pakai lagi gigi gunggung. Iya, supaya nggak pakai surat. Surat Maryam ayat 1. Ayo jelasin. Ya, apa yang mau kutanya? Apa yang mau kutanya? Apa yang kau tanya? Artinya Apa yang mau apa? Kasih pencerahan dong. Gimana sih kamu mau ngasih pencerahan orang? Gimana orang mualaf? Emangnya cuma langsung disunat, adat, nggak kasih pencerahan? Oh, jadi kalau satu ayat itu nggak ada artinya, jadi orang nggak boleh mualaf gitu maksudmu? Ya masih banyak lah yang kita percakapkan, makanya diskusi dulu. Ya. Oke, Oke. Ayan. Kau tanyakan itu apa yang mau kau tahu? Ya izin. Oh, makanya aku tanya ke Bang kamu Glenn. apa artinya? Ya, Ya, ini mutasabihat buka aku tahu. datanya ya. Mutasabihat aku tahu. Cian, ini gue buka datanya Cian ya. Mutasabihat itu. Iya, bentar Bang Glenn. Jadi jangan nanti teman-teman ke Oten ini menganggap dengan pertanyaan itu udah hebat kali dia. Biar kita Bukan buktikan gitu. kebodohannya ya. Gimana orang Bentar mau ya, Dinda. jelas kalau nggak nanya? Nih Dinda ya, saya buka ya. Nih. Orang minta pencerahan. Cek ada suara nggak? Loh, kok kayak gini? Ada. Itu jawabannya. Nah, ini dia. Nih, surah Maryam ayat 1 ya. Ya, kita cara bacanya gini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Udah dulu dapet. Dinda. Dibaca dulu Dinda. Tunjukkan akhlakmu ya. Kaf ha ya ain sad. Ya. Itu Yang kamu tanyakan apa? Yang kamu tanyakan apa? Itu kayak Apa yang mau kamu tanya? lagu-lagu. Aku tanya Oke. artinya apa? Oke, jadi gini Dinda ya, saya kasih penjelasan ke kamu. Ini salah satu huruf muqatta'ah, pembuka dari sebuah surah. Ya, Iya, huruf mana? muqatta'ah ini dengar dulu, kok mau dijelaskan enggak? Nanti ku telepon mamamu ya. Ya, Jangan macam-macam kau. Iya, taruh di situ. Ini artinya salah, apa? iya dengar Terjemahannya. dulu, mau dijelaskan ini, dengar dulu, mau dijelaskan ini, kasih tahu sama aku artinya ya. Ini adalah huruf muqatta'ah, salah satu huruf muqatta'ah pembuka surah di dalam Al-Quran, seperti alif lam mim. Dan huruf muqatta'ah itu salah satu huruf salah satu sifat gharib yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kalau kau mau mempertanyakan apa artinya itu, nah aku jelaskan. Huruf muqatta'ah ini merupakan huruf hijaiyah, kumpulan dari huruf kaf, ha, ain, sod. Kalau kau mau mempertanyakan artinya, saya tanya juga ke kau. Apa arti Bahasa ABC? Udah diagan dulu. Arti ABC apa arti ABC? Dengar Itu dulu. susunan kafaya huruf ainsat itu hijaiyah. bahasa Arab atau enggak? Dinda, itu huruf hijaiyah. Kok tanya pula artinya? Bukan yang aku tanya. Kafaya ainsat itu bahasa Arab apa bukan? Artinya apa? Itu huruf hijaiyah yang belum disusun menjadi sebuah kata. Yang aku Itu tanya huruf itu bahasa hijaiyah, Arab huruf kaf atau itu huruf bukan? hijaiyah, huruf H itu hijaiyah, huruf hijaiyah, ya. Huruf A, ain, sod itu huruf hijaiyah. Sama halnya gini Dinda. Ini aku kasih kau datanya ya. Dengar dulu, aku punya Nih. teman Arab, nggak ada bahasa Arab kafaya. Ini. Dengar dulu, aku punya teman orang Arab. Aku tanya, Nih. Kita tanya Google ya, Tanya aja. Apa arti? Ini huruf alfabet ini. Ya. A, B, C. Google kita tanya. Google aja error, coba. Error Google ditanya. A, B, C, artinya apa? Google error Makanya, ini, error Pak. ini Google, tahu nih.
error. Udah. Karena karena hak alfabet ini belum disusun menjadi dengan Ya, kata mahal. dengan huruf yang lainnya menjadi sebuah kata. Makanya Pak Jadi dengerin alif dulu. lam mim, ya hamim itu Dengerin huruf dulu. muqatta adinda. Dengerin dulu. Ya huruf Aku hijaiyah dengar. Ya, yang belum Mas. digabungkan dengan huruf yang lain menjadi sebuah kata. Jadi ketika kau mempertanyakan itu, ya itu berarti kau menunjukkan kelongoranmu. Kau jangan sok lebih cerdas kau daripada Abu Jahal. Ini aku minta pencerahan Jangan kau dengerin ngerasa dulu. diri Siapa kau paling namanya? cerdas Siapa dari Abu namanya? Jahal. Aku punya teman Abu orang Lahab dimit dulu toh, dimit Hanya dulu. ini bahasa. Dimit dulu dia. Jangan kalian oten-oten ngerasa lebih cerdas kalian dari Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab yang faham saja bahasa Tidak ada. Arab, ngerti grammar bahasa Arab, dia nggak gunakan huruf muqatta itu untuk menjatuhkan Islam. Nggak pernah dia nanya kepada Nabi, apa arti alif lam mim? Apa arti hamim? Jelaskanlah, jelaskanlah. Lalu datang oten ngomong di zaman sekarang, nggak ngerti bahasa Arab, mempertanyakan sesuatu yang dianggap dirinya cerdas, malahan menunjukkan kelongorannya. Dia Halo, mempertanyakan ini kepada kita mamanya tentang Cian. arti huruf hijaiyah. Udah kita doa yang baik lah. Halo. H2H. Ya udah, apa arti ABC? Halo, Aku ini tanya. mamanya Cian. Bentar, ketemu mama dulu bentar. Ketemu mama dulu bentar. Halo. Ini mamanya Cian, iya. Bu. Mohon maaf, ini anakmu kasih makan apa? Kolongor kali. Ya betul. Ya gini. Tolonglah kalau kasih makan tuh yang sehat, yang bergizi. Jangan kau kasih makan dekat tiap hari jadi bodoh. Orang Arab bilang nggak ada bahasa Arab. Nggak ada kayak Ainsat, nggak ada bahasa Arab. Udah ketupon. Oke, boleh izin, Bang. Boleh izin, Bang. Coba di Matius 26 itu, Bang. Matius 26:18. Jawab Yesus, pergilah ke kota pada si Anu. Siapa di situ, Bang, si Anu? Itu kan perumpamaan. Itu si Anu di situ siapa, Bang? Pergilah ke kota kepada si Anu. Siapa itu? Siapa itu? Iya. Si Anu. Ustaz Yusuf perikopnya bahwa itu perumpamaan. Lihat perikopnya. Yang Di aku mana? tanya, Ini si Anu yang saya tanya. Si Anu. Orang Arab bilang nggak ada bahasa Arab, kaf, ya, ansat Bukannya nggak ada di sana. Makanya aku Bang, tanya. di dalam Bibelmu Makanya Tuhan berfirman dalam hati. Makanya aku tanya kamu, kaf, ya, ansat itu bahasa apa sebenarnya? Bang, di dalam Orang-orang Bibelmu Arab Tuhan bilang nggak. berfirman dalam hati, Bang. Tuhan berfirman dalam hati. Kira-kira itu gimana caranya si penulis tahu itu? Tuhan Udah, berfirman aku dalam tahu. hati. Kita jangan di dalam Bunda Rama, saya tanggapi bentar Bunda Rama. Lompat sini, lompat sana, enggak. Bentar Bunda Rama ya, saya tanggapi bentar. Dengarin ini Cian ya. Ya, makanya kamu pakai akalmu. Kau simak penjelasanku. Yang bilang huruf kaf, ha, ain, sod itu kata siapa? Benar memang aku tidak tanya, ada itu itu bahasa dalam kata apa? bahasa Arab. Itu ibaratnya Itu abjad. huruf. Orang itu Arab abjad. di sana nggak ada mengenal kata kaf, ya, ansat, nggak ada di Arab sana. Ya nggak Allah ada. ya Tuhanku, itu bukan kata, itu huruf. Walaupun Sama itu dengan huruf, A, itu nggak bukan ada. kata tapi huruf. Sama dengan B, C itu bukan kata tapi huruf. Tapi kalau Terus kamu artinya menjadikan huruf-huruf huruf abjad itu menjadi kata, Terus kau artinya sandingkan apa? satu huruf dengan huruf lainnya. Terus artinya Anak, apa? makan, tidur itu jadi kata. Izin Bang. Abjad itu A, Ya, B, siap. C, D, E, F, G, H itu ada Iya, artinya huruf artinya A. apa? Ada arti D. Teman-teman izin. Memang nggak ada otak dia ya. Ya Allah. Artinya apa? Silakan. Itu kan ayat, masa ayat nggak ada arti? Ya, kau dengarkan. Kabur nekat nyata. Dengar. Kau dengar dulu. Aduh. Iya. Coba. Kau dengar dulu baik-baik, dengarkan. Ini singa Yehuda yang dengar kok. Nanti kalau singa Yahudi singa Paulus. Singa kampret kau, singa asu, singa biang kau, singa biang, singa B2 oh. Udah. B2 dari Iya, dengar yang Bapak tadi, dengar yang Bapak tadi. Yang Ada timer. Mana kurma Bapak oh, tadi? Rojan. Mana Mak bapak kau tuh. Kuat itu komalnya itu.
Ini terlindungi, aku di sini kuat ini. Apa mau ngomong apa kita? Memang binatang kau. Ah, kuat kan? Kuat, kau mah nggak usah takut. Kau do, begu gajang do. Nyam, ya. Ajar kau dari tadi dijelaskan tidak. Berapa tadi itu? Mau Boleh aku Ustaz saya ikutan? menjaga sama kau, binatang. Ustaz Boleh Dio, aku silakan ikutan? ditambahkan Ustaz Dio. Silakan ditambahkan Ustaz Dio. Terima kasih Bang Maka. Izin teman-temannya. Jadi sesuai yang disebutkan oleh Bang Faruk tadi, itu disebut sebagai huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah itu artinya huruf-huruf yang terpotong atau terputus. Kaf, ha, ya, ain, sod. Huruf, kalau huruf itu bukan kata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau dilihat tafsirnya, para ulama menafsirkan, dan itu ada riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, salah satu imam besar dalam tafsir, dalam kitabnya Tafsir At-Tabari. Kaf artinya kabirun, artinya yang maha besar. Hadin artinya yang maha memberikan petunjuk. Ia artinya yaminun, yang maha memberi. Ain artinya adilun atau alimun, yang maha adil atau yang maha mengetahui. Sod artinya sadiq, yang maha benar. Makanya disebutkan kaf, ha, ya, ain, sod. Jadi dari dua jalan keluar ini mereka tafsirkan kaf, ha, ya, ain, sod dalam surat Maryam ayat yang pertama. Ya sudah benar itu Bang Faruk. Tapi kan awat ini kan kalau dijelaskan nggak mau tahu dia. Nggak ada itu dalam bahasa Arab. Itu Izin Ustaz Dio. muqatta'ah. Izin Ustaz Dio. Mau dia gini Ustaz Dio, seperti dalam surah Al-Maun kan, kalla, artinya di bawahnya kan sekali-kali tidak, kan? Itu mau dia. Ini kenapa ketika di original tertulisnya kaf ha ain sod, tetap tertulisnya kaf ha ain sod? Karena itu huruf hijaiyah, bukan kata. Itu gitu loh. Makanya saya bilang tadi Ustaz Dio ya, Abu Jahal, Abu Lahab yang memiliki bahasa sama-sama Nabi, faham betul grammar bahasa Arab, gak pernah menjadikan huruf muqatta'ah ya untuk menjatuhkan Islam, gak pernah. Apa arti alif lam mim Muhammad? Apa arti hamim? Apa arti kaf? Gak pernah. Lebih pintar mereka bahasa Arab dari kalian. Ini kalian tanya itu, kalau bahkan andai kan kalian ke Arab, kalian tanyakan ke orang Arab, dibilang oleh orang Arab kalian, longor kau, kata Arab, longor kau. Sama dengan alfabet tadi. Apa arti A? Apa arti B? Apa arti C? Ketika kau translate aja bahasa Inggris gitu loh, atau bahasa Indonesia kau translitkan lah. A, translitkan ke bahasa Batak. Apa A? Ditranslate ke bahasa Batak. Lai Mu'alaf 2025. A itu kalau ditranslitkan ke bahasa Arab, ke bahasa Batak, diterjemahkan ke bahasa Batak, apa terjemahannya? Lai Mu'alaf 2025. Amang gue ya, Mang. B diterjemahkan ke bahasa Arab, tetap ke bahasa Batak, tetap B. C diterjemahkan ke bahasa Batak, tetap C. Nggak mungkin A jadi diterjemahkan ke bahasa Batak menjadi mangan. Longor memang. Oke, Dia tetap izin menyampaikan dalil ya. Dalil dalam Al-Quran izin ya. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Imran ya. Yang artinya aja ya karena panjang nih. Ini tentang ayat-ayat mutasabihat dan ayat-ayat muhkamat ya. Dialah yang menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang berakal. Jadi Allah sudah mengkonfirmasi dalam Al-Quran bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mentakwilnya. Jadi jangan coba-coba.
Itu ya teman-teman. Gini. Jadi Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran. Oke, lanjut. Begini, teman. Jadi ada yang apa namanya typing nih, Mbak Ustadz, dia bukankah ayat mutasyabihat itu nggak boleh ditakwil? Iya, memang iya. Tapi ayat yang dibaca oleh Bunda Rahmat tadi itu ada 2 tafsir di kalangan para ulama. Teman-teman yang nggak percaya boleh lihat sendiri tafsir Imam At-Tabari. La ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Ada yang membaca la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Sebagian ulama ada yang membaca qiraahnya la ya'lamu